Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro. Happy weekend di Dr. Oz Siapa aja sih penonton kita hari ini? Dari mana ini ya? Ada ibu-ibu, ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik. Tepuk tangan yang meriah buat Anda semua. Karena hari ini Anda semua berkesempatan untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Di mana lagi dong kalau bukan di Kuis Dr. Oz Indonesia. Seperti biasa ya dokter ya? Kita akan mengacak dulu ya. Kita akan memilih 2 peserta dari penonton yang ada di studio. Dan kita langsung saja acak nomornya. Sudah memegang nomornya semua? Ayo, silakan diacak. Stop. Nomor berapakah yang beruntung? 14. Siapa yang megang nomor 14? Baik. Langsung menuju tempatnya. Iya, semangat 14 akan diikuti oleh semangat nomor berapa? Silakan diacak. Berhenti. 38. Langsung Bu, langsung Bu. Baik, kita udah dapatkan 2 peserta dan tentunya kedua peserta ini tidak hanya mereka berdua karena mereka akan didampingi oleh bintang tamu kita. Oke, kita panggil Fendi Chow. Ya, kita sudah bersama Fendi Chow dan kedua peserta ya. Fendi Chow, gimana aktivitas saat ini? Lancar? Lancar, lancar. Oke, kita kenalan dari sisi kanannya Fendi, siapa namanya? Nama saya Lia, dari Mampang Perapatan. Oke, tepuk tangan dong buat Lia. Ya, Kalau oke. di Nama saya Fendi. bukan. Fendi Bukan dari panggilannya. Fendi Fendi dari dari Kuningan, tadi. dari Kuningan Fendi ya. dari tadi. Oke, kalau yang peserta baju biru Nama saya Mai dari Rawajati. dari Rawajati. Mana pendukung Ibu Mai? Biru-biru. Iya. Kalau Lia, pendukung Lia mana? Fendi Chow, mana pendukungnya? Di Kuis Dr. Oz Indonesia, kita sudah mendapatkan 3 orang peserta, yaitu Mei, Fendi, dan Lia. Mereka tentunya akan menjawab beragam pertanyaan untuk mendapatkan total jutaan rupiah. Dan tentunya peraturan Kuis Dr. Oz Indonesia berikut ini. Peraturan Kuis Dr. Oz Indonesia. Penonton akan diberi kesempatan untuk memilih nomor dari angka 1 hingga 9 yang memiliki poin dengan nilai 10 hingga 30. Dan di salah satu angka yang dipilih ada poin bonus yang akan diberikan kepada peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar. Baik. Kalau begitu kita langsung saja nih ya. Ada 9 kotak. Kotak nomor berapa ya untuk poin pertanyaan mereka yang pertama? Iya, kotak nomor berapa? Paling cepat jawabnya 1 tadi. Oke, kita buka 1 saja. Ini untuk memulainya ya. Wah, 10 poin saja. Itu nggak 10 apa-apa. poin. Masih pemanasan. Iya, siap ya Lia, Fendi, dan Mei. Pertanyaannya mudah, tangan di atas tombol. Jangan ragu untuk menekan tombol, tapi syaratnya adalah kalau misalnya saya belum selesai membaca pertanyaan, Anda sudah menekan tombol. Dan tolong siapapun yang menekan tombol, tunggu instruksi saya dan Dr. Reisa siapa yang berhak untuk menjawab. Kalau salah, berarti peserta lain boleh merebut. Dan peserta itu sebenarnya tidak dikurangi nilai, tapi tidak boleh untuk menjawab kembali ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Lia, Fendi, dan Mei, pernah dengar penyakit usus buntu? Pernah. Pertanyaannya gampang. Kira-kira dari ketiga pilihan ini, yang mana yang tepat sebagai penyebab penyakit usus buntu? Pilihannya adalah A, bakteri, B, biji buah.
C. Makanan pedas. Yang mana? Lia. Yang B deh. Yang B. Oke, biji buah. Benar biji buah? Kalau jawaban dia benar, berarti teman-teman sudah menanam saham hadiah jutaannya ya. Tapi kalau salah, ditanggung oleh penonton. Oh, jangan. Baik, penyebab terjadinya usus buntu. Kita kunci jawaban Lia adalah B. Jawaban Anda di rumah apa pemirsa ya? Apakah makanan pedas, biji buah, atau bakteri? Dan jawabannya adalah salah. Silakan Fendi atau Merebus. Fendi. Bakteri. Bakteri. Oke, kunci ya Fen? Kunci. Oke, baik. Bakteri, menurut Fendi apakah benar penyebab usus buntu? Dan jawabannya adalah benar. Iya, memang bakteri. Hah? Tadi mikirnya biji buah, cuman salah bakteri nih berarti. Iya, bakteri E. coli atau juga Salmonella bisa ini bakteri yang khusus istilahnya lebih dominan di daerah pencernaan. Orang-orang yang mengalami tifus jangka panjang juga beresiko. Bisa. Dalam arti kenapa bakteri ini dia kan mengeluarkan kotoran. Ya, kotoran ini bisa aja melewati yang namanya daerah apendik atau usus buntu. Ya, itu bahasanya kalau masyarakat kita mengatakan kotoran ini lama-lama kan akan menumpuk di daerah si usus buntu itu tadi ya, akhirnya terjadilah proses peradangan. Kalau biji-bijian dalam arti biji buah apa ya Bu ya? Biasanya paling banyak tuh takut makan biji buah jambu. Oh, biji buah jambu batu ya, Klutuk ya. klutuk. Doyan juga ya. Oke, pada dasarnya selama kita mengunyah dengan baik ya kayak biji anggur lah ya, tapi semuanya disesuaikan dulu, jangan biji-bijian yang keras juga dipaksa makan. Itu biasanya proses pencernaan akan membantu menghancurkan dan jarang sekali bahkan tidak ada penelitian mengatakan biji atau makanan pedas penyebab usus buntu. Makanan pedas itu mengakibatkan peningkatan asam lambung akhirnya penyakit MA ya. Lebih tepatnya adalah bakteri sebagai penyebab usus buntu. Silakan dokter. Oke, untuk pertanyaan kedua, kira-kira berapa poin ya? Berapa poin, nomor berapa ini kotaknya? Dari yang paling kecil kita ke yang paling besar, Oh, 9. yaitu 9. 20. Oke, untuk 20 poinnya, pertanyaannya, tanpa disadari ada beberapa binatang yang membawa penyakit ke dalam tubuh manusia. Salah satu yang paling sering menyerang manusia adalah nyamuk. Nah, berikut ini yang bukan penyakit disebabkan oleh gigitan nyamuk adalah A. Kaki gajah, B. Tipes, C. Penyakit kuling atau yellow fever. Lia, silakan. B. Tipes. Kira-kira jawabannya Lia bener nggak nih? Coba kita lihat ya, jawabannya Ibu Lia bener nggak sih Dokter Yan? Iya, jawaban dari Ibu Lia adalah tipes. Dan ini bukan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk menurut Ibu Lia. Dan jawabannya adalah Salah. betul. Bener-benernya hebat sekali loh Ibu Lia nih loh. Dia Iya. sudah mengerti gitu loh. Kenapa tipes itu memang berasal dari biasanya kontaminasi pada makanan yang sudah ada kumannya namanya Salmonella typhi. Biasanya masuk ke dalam tubuh kita tuh. Kemudian menyerang bagian usus. Jadi bukan lewat nyamuk. Malah biasanya hewannya lalat ya. Lalat dari tempat sampah, kemudian ke makanan bisa termakan. Kalau kaki gajah itu bisa disebabkan oleh nyamuk juga ya. Jadi penyebarannya faktornya adalah nyamuk namanya Culex faticans. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit elephantiasis atau yang tadi kaki gajah itu. Kemudian kalau tadi yellow fever ya penyakit kuning itu juga banyak tuh di daerah Afrika, daerah Amerika Selatan. Nah, itu juga disebabkan oleh penyebarannya melalui nyamuk. Nyamuknya ini sama mirip Aedes aegypti, jadi titik-titik hitam, tapi dia bukan cuma di kaki aja, tapi panjang dari punggungnya juga dan bentuk nyamuknya itu lebih besar dibandingkan Aedes aegypti. Itu ya, jadi nambah wawasan kita ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mau kotak nomor berapa? 5. Oke, kita buka nomor 5. 10. Ya. Ayo Siap Bu. ya? Baik,
Penyakit MAH pada umumnya dirasakan sangat mengganggu dan menyiksa dikarenakan produksi asam lambungnya yang bisa naik ke daerah atas atau dada. Bahkan bisa ke bawah, ujung-ujungnya diare. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri penyakit MAH? A. Nyeri perut bagian atas, B. Mual dan muntah, C. Nafsu makan berlebih. Lia. Iya. Lagi. Cepet banget pencetnya, Bu. 3, Nafsu makan berlebih. Nafsu makan berlebih. Benar teman-temannya Lia? Tuh, dari yang jawabnya betul, benar sampai bana. Bahasa Padang anak, bana. Makan berlebih. Baik, kita kunci. Nah, penonton, ciri-ciri penyakit MAH yang bukan adalah C. Benar. Ya, tentunya dengan peningkatan produksi asam lambung pada penderita MAH, gejalanya adalah rasa panas atau nyeri pada daerah ulu hati, dada bagian atas bisa, bahkan punggung bagian belakang ya, rasa nggak enak, pusing, mual, muntah, diare ya. Dan tentunya di saat proses ini berlangsung, mulailah hindari makanan yang merangsang produksi asam lambung. Seperti apa aja dokter? Misalnya yang pedas-pedas, asam, gitu santan ya. Lada juga. Iya, kemudian beberapa buah-buahan, anggur itu juga nggak boleh ya. Susu juga sebaiknya dihindari. Cukup mengkonsumsi air putih hangat atau teh hangat manis, sama beberapa obat yang bisa dibeli bebas atau memang sudah ada resep dokternya. Ya, makan berlebih bukan merupakan ciri-ciri penyakit MAH, itu ciri-ciri maruk ya kayaknya. Laparan. Baik, 3 pertanyaan di segmen pertama ini. Siapakah nilai yang tertinggi? Tentunya di sini didapatkan Lia 30, Fendi 10, Mei masih kosong. Hadiah jutaan rupiah masih menanti setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia.